Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Allah yang setia mengasihi, melindungi, dan memimpin kami di dalam Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini, di hari Minggu ini, kami boleh memulai hari kami dengan beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kami hendak menerima berkat pemberitaan firman Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan, dan segarkanlah kami dengan firman yang hendak kami dengar. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk menjalaninya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah lidah, mulut, hati, pikiran hamba dengan kuasa-Mu, agar apa yang hamba sampaikan tidak lebih dan tidak kurang adalah kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat GPIB Immanuel Mojokerto yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Saat ini tanggal 1 Agustus tahun 2021. Kita bersyukur karena kita sekalian dengan segala keadaan kita masih dipelihara oleh Tuhan melalui hari-hari kita yang saya percaya kita semua saat ini merasakan pergumulan, merasakan beban ketika masing-masing kita harus menjaga diri dari penyebaran virus COVID-19 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pergumulan yang harus kita tanggung bersama ini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita tetap mengemban tugas panggilan kita sebagai gereja-gerejanya di tengah-tengah masyarakat. Agar kita bisa tetap menyaksikan kasih Kristus dan kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah kita berada di lingkungan kita, di masyarakat, di tempat kita bekerja, ataupun di lingkungan sekolah bagi anak-anak, maka kita membutuhkan kekuatan firman Tuhan. Pada saat ini, hari Minggu ini, kita dikuatkan dan hendak menerima berkat firman Tuhan melalui bacaan Alkitab yang sudah dibacakan oleh majelis bertugas dari Kejadian pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Majelis Sinode memberi judul Mendapat Kasih Karunia Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari pembacaan firman Tuhan kita saat ini adalah kondisi kehidupan manusia mula-mula. Dinyatakan bahwa ketika Kain telah membunuh adiknya yaitu Habil, maka Kain pun diusir oleh Tuhan Allah sehingga dia harus mengembara di bumi. Setelah itu Adam memperanakkan kembali Set. Nah, keturunan Set inilah yang dinyatakan di dalam ayat yang pertama dan kedua sebagai anak-anak Allah. Dan keturunan Kainlah yang dinyatakan di ayat yang pertama dan kedua sebagai anak-anak perempuan manusia. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 1 dan ayat 2 ini menyatakan tentang kehidupan manusia ketika mereka sudah mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi ini. Dan mereka sudah melahirkan anak-anak mereka. Di ayat 2 dikatakan bahwa keturunan Set melihat bahwa anak-anak perempuan dari Kain itu cantik-cantik parasnya, sehingga mereka pun mengambil mereka sebagai istri. Dan juga dinyatakan di ayat yang kedua yang bagian terakhir, dinyatakan siapa saja yang disukai mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini juga berhubungan dengan ayat yang keempat. Dinyatakan di ayat yang keempat, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun bertambahnya jumlah manusia ini ternyata justru tidak diimbangi dengan berkembangnya
kerohanian mereka dan ketergantungan mereka kepada Tuhan Allah. Mereka lebih dikendalikan oleh keinginannya yang cenderung untuk berbuat jahat. Seperti yang tertulis bahwa di ayat 2 tadi yang terakhir, bahwa mereka menghampiri siapa saja yang disukai mereka. Ayat yang kelima dikatakan bahwa karena manusia sudah memiliki pengetahuan akan apa yang baik dan apa yang jahat, itu didapatkan oleh manusia ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena mereka makan buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Nah, mengapa manusia cenderung berbuat jahat pada saat itu? Padahal yang mereka dapatkan adalah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Bapak, Ibu, dan anak-anak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa sebab memakan buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Mereka belum memiliki hikmat untuk menentukan pilihan ketika mereka melakukan hal-hal di dalam hidup mereka. Dan hikmat itu hanya ada di dalam Tuhan Allah. Pengetahuan baik ada di dalam hati dan pikiran manusia saat itu, tetapi mereka tidak memeliharanya. Mereka lebih suka mengikuti keinginan hatinya, sehingga yang terpupuk keinginan dagingnya adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Allah. Sebab kebaikan harus dipahami dengan mata iman, dengan hikmat dari Roh Kudus. Tetapi kejahatan cukup dengan mengikuti saja. Tidak ada usaha yang dibutuhkan. Cukup tenggelam dan hanyut di dalam keinginan daging, maka mereka akan dikuasai oleh kejahatan. Diibaratkan di dalam hati manusia ada dua kehidupan, baik dan jahat. Manakah kehidupan yang diberi makan, yang disupport, yang dibuat besar, yang selalu diikuti? Maka itulah yang akan menjadi penguasa, mewarnai seluruh hidup dari umat manusia tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak dan saudara-saudara. Oleh sebab kecenderungan manusia yang lebih memilih perbuatan jahat, maka konsekuensinya ada di ayat yang ketiga. Disampaikan di situ, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini menggambarkan bahwa manusia yang ada pada saat itu, yang menuruti keinginan hatinya untuk berbuat jahat, dipandang oleh Tuhan Allah hanya sebagai daging. Kenapa? Sebab Roh Allah telah meninggalkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buah dari kejahatan dan dosa manusia yang pertama adalah Roh Allah tidak lagi tinggal selamanya karena manusia dikuasai oleh daging. Dan Allah adalah kudus. Allah tidak bisa tinggal bersama dengan dosa.
Yang kedua adalah manusia umurnya hanya tinggal 120 tahun saja. Di mana di bacaan sebelumnya umur dari bapak-bapak mereka, mulai dari Adam, mulai dari sampai Set, sampai dengan Kaleb, itu umurnya 900 tahun, 800 tahun sekian. Umurnya panjang. Tetapi dalam peristiwa bacaan kita ini, Tuhan Allah mengurangi umur dari manusia, membatasinya sampai 120 tahun saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak dan saudara-saudara, dari latar belakang dosa yang dilakukan oleh manusia, kecenderungan manusia mengikuti daging, keinginan dagingnya, daripada mereka mengikuti, mentaati aturan dari Tuhan Allah, maka ada konsekuensi logis di situ bahwa Allah meninggalkan mereka. Dan di ayat yang ke-6 dinyatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu, mungkin ayat ini cukup meresahkan atau bahkan membuat bingung bagi beberapa orang. Kenapa? Sebab mana mungkin Allah bisa menyesal? Apabila Allah menyesal, berarti keputusan Allah sebelumnya salah dong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat bahwa yang dinyatakan sebagai Allah menyesal atau menyesallah Tuhan dalam bacaan kita ini, sebenarnya arti aslinya tertulis tentang satu perasaan tertusuk yang menimbulkan kepedihan, menyaksikan ciptaannya yang dulu sempurna sebagai ciptaan itu dihancurkan oleh dosa. Jadi menyesal di sini bukan berarti Allah sudah salah mengambil keputusan ketika Allah menciptakan manusia. Bukan. Tetapi satu perasaan tertusuk dengan segala kepedihan. Aduh, ciptaanku yang kuciptakan serupa dan segambar dengan aku, yang sempurna dalam tataran ciptaan itu, saat ini rusak. Oleh karena mereka memilih mengikuti keinginan daging mereka, dibandingkan dengan mengambil bagian dalam ketaatan kepada Tuhan. Perbuatan manusia ini membuat Tuhan Allah sedih, terpukul. Itu dimaknai dalam bahasa Indonesia dengan kata menyesal. Dan hal itu memilukan hatinya. Memilukan ini karena Allah sudah menciptakan manusia dengan penuh harapan akan kesempurnaannya, menghembuskan rohnya, memberikan manusia akal pikiran dan kehendak bebas. Maka yang dituntut adalah manusia sebagai ciptaan yang sempurna dalam tataran ciptaan itu. Bukan hewan, bukan tumbuhan, karena mereka tidak spesial. Manusia ini diciptakan khusus, spesial, serupa dan segambar dengan Allah. Ketika gambar ini rusak, itu membuat pedih, pilu hati Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat dari ayat yang ke-6 ini, perasaan Allah yang begitu tertusuk dan sedih, begitu kecewa, maka berfirmanlah Tuhan di ayatnya yang ke-7. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu hal yang mengerikan ketika Tuhan Allah menjatuhkan keputusan yang tentu juga pedih buat Tuhan Allah sendiri. Sebab Tuhan Allah memutuskan untuk menghapuskan manusia yang Dia ciptakan sendiri dari muka bumi. Dan lebih sedihnya lagi, kebinasaan itu tidak hanya dialami oleh manusia yang berdosa, tetapi juga baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Akibat dari kesalahan manusia, dari dosa manusia, dari perbuatan jahat manusia, yang dihukum tidak hanya manusia tetapi juga alam semesta. Merasakan imbasnya, merasakan akibatnya dari dosa manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak, firman Tuhan ini berhubungan dengan firman Tuhan hari Rabu kemarin, di mana bahkan untuk satu batang pohon saja Tuhan Allah sampai membuat peraturan khusus untuk berperang, di mana pohon yang menghasilkan makanan tidak boleh ditebang, dihancurkan. Hanya pohon-pohon yang tidak menghasilkan makanan yang boleh ditebang dan dihancurkan, dalam rangka umat Israel mengepung suatu bangsa, suatu kota, untuk merebut kota tersebut. Nah, karena kesalahan dan dosa manusia ini, maka hukuman yang ditimpakan kepada manusia itu pun dirasakan atau menimpa hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun di tengah-tengah rasa pilu, kesedihan, dan penyesalan Allah yang sedemikian rupa, sampai Allah mengeluarkan suatu keputusan untuk menghapuskan manusia dan seluruh hewan dari muka bumi, Allah tetap memberikan kasih karunia-Nya. Yaitu dikatakan di ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Allah mengambil inisiatif ketika Allah begitu sedih, begitu tertusuk, begitu berat, sebab ciptaan yang dikasihinya itu berbalik menjauhi Dia dan lebih mencintai dosa, mengikuti keinginan dagingnya di tengah-tengah kemarahannya, sehingga Dia harus menjatuhkan hukuman kepada umat manusia. Allah tetap mengambil inisiatif untuk menyelamatkan umat manusia. Mengapa, Bapak, Ibu, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Sebab Allah tidak bisa memungkiri dirinya sendiri, di mana Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, yang dikasihi Tuhan Yesus, juga anak-anak, itu adalah firman Tuhan yang kita baca saat ini. Bisa kita artikan seperti ini. Lalu implementasi di dalam hidup kita berdasarkan tema yang diberikan oleh Majelis Sinode ini bagaimana? Dikatakan dalam tema kita, mendapat kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga saudara-saudara dan anak-anak, ada kesalahan berpikir di tengah-tengah dunia ini. Kesalahan berpikir itu berupa suatu anggapan
bahwa kasih karunia diberikan karena ada dosa. Suatu anggapan bahwa keselamatan diberikan karena ada dosa. Kalau nggak ada dosa, nggak ada keselamatan. Suatu anggapan bahwa Tuhan Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh karena umat manusia di sekitarnya sudah berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah ungkapan ini benar, tapi sebenarnya ini adalah ungkapan yang salah dan sesat. Nuh dan orang-orang sekitarnya dan manusia-manusia yang ada di sekitarnya itu terpisah. Mereka tidak sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, juga saudara-saudara. Mengapa saya katakan anggapan bahwa kasih karunia itu diberikan karena manusia berdosa, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, itu salah. Kenapa? Karena yang pertama, sejak awal manusia sudah diciptakan sempurna dan suci. Tinggal bersama Tuhan Allah di Taman Eden. Itu adalah kasih karunia yang besar. Jadi kasih karunia sudah diterima oleh umat manusia dalam Adam dan Hawa. Jadi bukan karena sudah berdosa lalu dapat kasih karunia. Tidak. Sejak awal Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah sudah memberikan kasih karunia yang luar biasa. Permasalahannya adalah manusia memilih tidak taat terhadap hukum Tuhan. Apakah bisa disalahkan? Oh, gara-gara ada pohon. Oh, gara-gara ada ular. Tidak bisa, Bapak Ibu. Manusia diciptakan mempunyai kehendak bebas. Bukan salah pohonnya, tetapi manusia memilih untuk mempercayai ular dibandingkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Ular membangkitkan keinginan manusia untuk menjadi sama seperti Tuhan Allah. Sehingga kepercayaan kepada Tuhan Allah itu dikalahkan oleh keinginan manusia. Dan manusia memutuskan untuk menjadi seperti Tuhan Allah. Itu alasan yang pertama bahwa anggapan bahwa kasih karunia diberikan karena ada dosa itu salah. Alasan yang kedua adalah karena kasih karunia itu mensyaratkan ketaatan. Kita bisa baca Bapak Ibu sekalian di ayat yang ke-9, satu ayat di bawah ayat bacaan yang diberikan oleh Majelis Sinode. Dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kasih karunia mensyaratkan ketaatan. Ketaatan ini dinyatakan dengan spesifik dalam dua hal. Yang pertama, dia tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Artinya tidak mengikuti arus dunia ini. Dan yang kedua, yang jauh lebih penting dari itu adalah Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu adalah syarat kasih karunia, Bapak Ibu. Jadi bukan yang di atas, di mana manusia jatuh di dalam dosa dan manusia pun terbuai oleh keinginan dagingnya dan terus berbuat kejahatan sehingga membuat Allah menyesal. Maka gara-gara manusia berdosa ini maka Allah memberikan kasih karunia. Tidak, Bapak Ibu. Kasih karunia mensyaratkan ketaatan. Dan yang mendapatkan kasih karunia adalah Nuh dan keluarganya. Kenapa? Karena Nuh taat kepada Tuhan Allah. Dan ketaatan itu dinyatakan dalam dua hal. Satu, Nuh hidup tidak bercela, berbeda dengan lingkungannya yang berdosa. Yang kedua, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maukah kita sekarang menerima kasih karunia Tuhan? Rindukah kita saat ini di tengah-tengah virus pandemi corona ini kita
menerima kasih karunia Tuhan? Jadi kalau kita, Bapak, Ibu, dan saya merindukan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah himpitan kondisi saat ini, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu. Dan ini dinyatakan dalam firman Tuhan kita saat ini, yaitu taat kepada Tuhan. Sebagai penutup, saya mau katakan di sini, kasih karunia itu adalah kesadaran akan dosa yang berlanjut dengan pertobatan dan berbuah ketaatan. Nuh bukan satu pribadi yang tiba-tiba ada. Nuh dinyatakan dalam ayat-ayat sebelumnya mempunyai keturunan yang jelas dari Adam. Maka Nuh pun menerima dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sebagai nenek moyangnya. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada Nuh karena Nuh dan keluarganya mempunyai kesadaran akan dosa yang ada di dalam diri mereka dan tidak membiarkan dosa itu menguasai hidupnya, tetapi berlanjut dengan pertobatan. Setelah bertobat, maka berbuah pada ketaatan. Itulah kasih karunia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita bersama-sama di tengah-tengah situasi yang seperti ini meningkatkan kepedulian sosial kita, meningkatkan tidak hanya kepada umat manusia tapi juga kepada lingkungan hidup, dan juga meningkatkan kesadaran kita akan siapa diri kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, agar kita berlanjut dalam kehidupan kita yang berbuah dengan ketaatan. Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita rindu mendapatkan kasih karunia, atau kita akan ditinggalkan oleh Roh Allah dalam hidup kita. Selamat mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah setia dalam segala keadaan kita. Tetaplah saling membantu dan menopang sebagai saudara-saudara di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.